Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Halo sobat muda. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan perubahan entalpi suatu reaksi. Untuk menentukan perubahan entalpi reaksi, kita dapat menggunakan 4 cara. Yang pertama dengan kalorimetri, kedua dengan hukum Hess, ketiga dengan data perubahan entalpi reaksi, dan keempat dengan data energi ikatan. Pada video kali ini, kita akan khusus belajar untuk kalorimetri. Nah, apa itu kalorimetri? Dari namanya, kita bisa mengetahui bahwa penentuan delta H reaksi dengan menggunakan alat bantu kalorimeter. Kalorimeter, saya ambil contoh, ini yang paling sederhana. Di sini ada tabung yang terbuat dari logam, kemudian dilapisi dengan styrofoam atau plastik. Sementara itu, ke dalam kalorimeter ini kita berikan satu pengaduk dan ada satu termometer yang kita gunakan untuk mengukur suhu pada waktu kita melakukan percobaan. Nah, prinsip dasar kalorimetri. Kita akan menentukan kalor reaksi yang terjadi di dalam kalorimeter ini dengan menggunakan rumus Q, kalor yang terlibat di dalam reaksi ini sama dengan MC delta T. Perhatikan bahwa C di sini adalah huruf C kecil. Tetapi kita juga bisa menghitung dari C kali delta T. C di sini adalah C kapital. Ada perbedaan antara C kecil dengan C kapital. Ya, kalau C kecil adalah kalor jenis larutan, sementara kalau C besar adalah kapasitas kalor. Nah, untuk menghitung kalor yang terlibat, ini tadi M adalah massa, sementara C kalor jenis larutan, delta T adalah perubahan suhu yang terjadi. C kapital adalah kapasitas kalor, dan Q sendiri adalah kalor. Kemudian, setelah kita tahu bagaimana menghitung kalor yang terlibat, kita akan menghubungkan antara suhu akhir dari percobaan dibandingkan dengan suhu awal. Apabila suhu akhir itu naik, maka reaksinya adalah reaksi eksoterm, atau kita katakan delta H-nya bertanda negatif. Tetapi kalau suhunya turun, maka reaksinya adalah reaksi endoterm. Delta H-nya bertanda positif. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, pada awalnya kalorimeter ini masih kosong. Kemudian kita melakukan pencampuran reaksi ke dalam kalorimeter ini. Saya memberikan rambu-rambu bahwa pada saat kalian menutup kalorimeter ini harus dilakukan sesegera mungkin. Tujuannya apa? Tidak ada kalor yang hilang ke lingkungan. Dan kalian tahu fungsi dari styrofoam ini ya untuk melapisi logam kalorimeternya sendiri dengan tujuan supaya tidak ada kalor yang keluar ke lingkungan juga. Nah, sekali lagi kita perhatikan ya bahwa ketentuannya tentang suhu dan naik dan turun, tentang suhu naik atau turun ini sudah sangat jelas.
Dan untuk menentukan sampai kita mendapatkan delta H, kita menggunakan asas Black, yaitu kalori yang diserap sama dengan kalori yang dilepaskan. Nah, untuk itu, pada awalnya kita akan menghitung Q larutan. Nah, selanjutnya Q reaksi itu diperoleh dari min Q larutan. Ya, artinya kalau ini diserap, maka kalornya dilepaskan. Ya, boleh kita tuliskan Q reaksi sama dengan min MC delta T. Mari sekarang kita melakukan percobaan kalorimetri. Materi pembahasan kali ini, yang pertama adalah tujuan percobaan, alat dan bahan, cara kerja dan praktikum. Yang keempat, data percobaan. Terakhir, analisis data dan kesimpulan. Tujuan percobaan kita kali ini adalah menentukan harga perubahan entalpi atau delta H reaksi penetralan larutan NaOH dengan HCl. Kemudian alat dan bahannya. Ini adalah daftar alat. Kita gunakan kalorimeter. Ya. Kemudian gelas kimia 100 ml, termometer 100 derajat Celcius, gelas ukur 50 ml. Sedangkan bahannya adalah NaOH 1M dan HCl 1M. Sekarang, mari kita bersama-sama menyaksikan proses percobaannya. Kita sudah mengukur 50 ml HCl 1M dan 50 ml NaOH 1M. Kemudian kita akan mengukur suhu masing-masing. Ini untuk NaOH, ini untuk HCl. Kita lihat suhunya. Suhu HCl 25 derajat Celcius. Sekarang kita lihat untuk larutan NaOH. Suhunya 25 derajat Celcius. Selanjutnya, kita rangkai termometernya. Kita akan masukkan ke sini. Caranya dengan gerak ulir ke dalam. Ya, sudah siap kita gunakan. Kemudian kita memasukkan larutan ini satu persatu. Ini larutan HCl kita masukkan sampai habis. Selanjutnya kita memasukkan larutan NaOH. Kemudian menutup kalorimeter ini dan mulai mengaduknya. Kita perhatikan suhunya mencapai 31 derajat Celcius. Ini adalah data percobaan yang telah kita peroleh. Suhu HCl awal dan suhu NaOH awal sama, yaitu 25 derajat Celcius. Sedangkan suhu campurannya adalah 31 derajat Celcius. Dengan demikian, kita bisa menghitung delta T sebesar 31 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius, yaitu 6 derajat Celcius. Nah, ini adalah analisis datanya. Kita tahu bahwa NaOH dan HCl yang digunakan berkonsentrasi 1M. Kemudian kalor jenis air ini 4,2 Joule per gram per Kelvin. Kita anggap kalor jenis larutannya
Massa jenis larutan untuk larutan yang encer ini adalah 1 gram per mililiter. Kemudian massa NaOH itu sama dengan massa HCl, yaitu 50 mililiter kali 1 gram per mililiter, 50 gram. Dengan demikian kita mendapatkan massa larutan totalnya adalah 50 gram ditambah 50 gram sama dengan 100 gram. Suhu awal tadi 25 derajat Celcius, suhu akhir 31 derajat Celcius. Dengan demikian delta T itu 6 derajat Celcius. Boleh juga kita katakan delta T-nya sama dengan 6 Kelvin. Selanjutnya kita akan cari Ki reaksi, ya, kalor yang menyertai reaksi. Besarnya itu sama dengan min Ki larutan. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena kita menggunakan asas Black. Ya, kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Nah, kita sudah tahu Ki itu rumusnya M kali C kali delta T. Massa ini adalah massa larutan. C ini adalah C air larutnya, 4,2 Joule per gram per Kelvin. Kemudian delta T sudah kita hitung. Maka kita masukkan Ki reaksi sama dengan minus 100 gram kali 4,2 Joule per gram per Kelvin kali 6 Kelvin. Kita dapatkan min 2520 Joule. Ini dalam satuan Joule. Kita nanti bisa ubah menjadi kilojoule dengan dibagi 1000. Selanjutnya, kita akan membuat stoikiometrinya. Kita tuliskan terlebih dahulu reaksinya. NaOH aqueous ditambah dengan HCl aqueous menjadi NaCl aqueous dan H2O liquid. Mula-mula NaOH-nya 50 ml 1 M, berarti sebanyak 50 milimol. HCl-nya sama jumlah dan molaritasnya. Maka di sini jumlah molnya juga 50 milimol. Nah, kita lihat koefisien NaOH dan HCl itu sama. Berarti karena di sini jumlah mol mula-mula sama, kedua reaksi ini habis. Hasilnya apa? 50 milimol NaCl dan 50 milimol H2O. Sehingga pada keadaan akhir kita mendapatkan 50 milimol NaCl dan 50 milimol H2O. Ya, jadi di sini terjadi larutan yang bersifat netral karena pada akhir hanya terjadi NaCl dan air. Karena merupakan reaksi penetralan, delta H selalu dalam air sejumlah 1 mol. Ya, maka kita boleh katakan delta H itu sama dengan Ki reaksi untuk 1 mol air. Dengan demikian, kita bisa menghitung harga delta H. Sama dengan 1 mol dibagi 0,05 mol, ini dari sini kita jadikan mol, ya, 50 milimol menjadi 0,05 mol. Dikalikan Ki reaksinya, min 2520 Joule. Kita dapatkan delta H-nya sama dengan min 50400 Joule atau sama dengan min 50,4 kilojoule. Jadi delta H reaksi tersebut, delta H reaksi penetralan NaOH dan HCl sebesar min 50,4 kilojoule. Simpulannya kita tuliskan, perubahan entalpi reaksi penetralan larutan natrium hidroksida atau NaOH dengan larutan asam klorida atau HCl sebesar min 50,4 kilojoule. Terima kasih. Kalian sudah bersama-sama dengan saya belajar tentang kalorimetri. Semoga pembelajaran kali ini jelas
dan kalian bisa mengaplikasikan pada kasus-kasus yang lain apabila diganti asam dan basanya. Begitu pula kalau diberikan jumlah mol yang berbeda. Ingat, jika kalian diberikan jumlah mol yang berbeda, kalian harus mengingat kembali tentang pereaksi pembatas. Dan juga kalau kita reaksikan suatu larutan dengan kristal, ya, silahkan dianalisis. Hal yang sudah saya sampaikan adalah hal yang sangat mendasar, yang bisa kalian gunakan untuk menganalisis hal yang lain. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.